Software free USB ini berasal dari Internal Proprietary Processing System AMOCO yang mereka namakan Seismic Information System atau SIS, yang telah dikembangkan lebih dari 40 tahun. Aplikasi ini mampu mengolah data seismik baik 2D maupun 3D, mulai dari field TIFF atau data lapangan sampai menjadi data berupa stack yang siap untuk diinterpretasi. Untuk menginstal software free USB ini, kita harus mempunyai compiler, yaitu compiler pemrograman bahasa C dan Fortran. Dan juga kita harus mempunyai build essential tools, yaitu make ya. Kemudian source code untuk free USB ini bisa diakses dari alamat website www.freeusb.org. Untuk mendownload source code dari free USB ini, kita klik ya di website freeusb.org ini pada bagian tulisan free USB di sini ya. Kita klik. Nah, ini ada beberapa file yang kita perlu download dari sini. Minimum kita mendownload 3 file, yaitu yang pertama free USB release 1,5, kemudian yang 1.05-1 dan 1.05-2. Tetapi sebaiknya kita juga mendownload file yang dokumentasinya ya. Kemudian file color maps XSD color map ini juga berguna nanti ketika kita mau memilih pilihan-pilihan warna untuk penampilan seismik. Dan juga ada tes data ya, ini juga kalau tidak punya dataset untuk melakukan proses di USB, sebaiknya mencoba menggunakan tes data ini. Cara mendownloadnya tinggal klik saja di link download ini. Kalau ada permasalahan ketika melakukan instalasi, bisa kontak saya atau di dalam website ini kita bisa melihat dari mailing list ya. Kita masuk dari free USB ini ya, link di atas ini. Nah, masuk ke halaman utama untuk free USB. Nah, di bagian mailing list ini kita cari dari archiving free USB mailing list untuk melihat masalah-masalah apa atau diskusi-diskusi apa di antara user free USB ketika mendapatkan masalah, terutama dalam masalah penginstalan. Kita bisa lihat dari topik-topik ini ya, banyak. Nah, kalau untuk melihat persyaratan library apa saja yang diperlukan untuk
instalasinya. Ini contoh kasus di operating sistemnya Linux dengan distro Ubuntu 14.04 ya. Kita bisa lihat permasalahannya apa dan solusinya apa. Untuk mendemokan bagaimana cara menginstal FreeUSB, saya akan tunjukkan cara menginstalnya pada operating system Linux. Dalam hal ini saya menggunakan distro CentOS 6.9 ya. CentOS 6.9 ini mempunyai kernel 2.6 ya, kernel 2.6, dan saya sudah mempunyai GNU compiler, si GNU compiler versi 4.4.7. Sedangkan untuk Fortran compilernya saya pakai gFortran dengan versi 4.4.7 juga. Kalau kita hanya mempunyai komputer dengan operating system Windows saja, jangan khawatir. Kita bisa menginstalkannya juga dengan bantuan VirtualBox. Nah, jadi mesin Linux-nya nanti diinstal di dalam VirtualBox. Operating system CentOS saya di sini juga saya jalankan di VirtualBox ya, sehingga dalam satu komputer saya punya operating system Windows dan juga saya mempunyai operating system Linux ini ya. Untuk menginstal FreeUSB kita memerlukan beberapa library atau aplikasi yang harus tersedia di mesin Linux kita. Misalkan kita harus punya library OpenMotive ya. Untuk distro Ubuntu, menginstal aplikasi atau suatu software bisa menggunakan command sudo apt -get install libmotive dev ya. Nah, sedangkan untuk di distro CentOS ini ya, caranya berbeda. Apabila kita ingin mencari suatu aplikasi ya untuk diinstal di mesin dengan distro CentOS ini, caranya ketik search. Tadi kita mau mencari misalkan OpenMotive ya. Nah, ini source untuk menginstal OpenMotive di distro CentOS ini. Untuk menginstalnya kita ketikkan sudo install. Nah, ini source file untuk aplikasi atau library yang kita akan instalkan ya. Kebetulan di tempat saya softwarenya sudah terinstall ya. Untuk mengecek
software apa saja yang sudah terinstall. Caranya ketik yum install ya, yum list install ini untuk melihat atau melist aplikasi software atau library apa aja yang terinstall di komputer kita apabila menggunakan distro Linux-nya CentOS. Nah, ini library atau software aplikasi yang terinstall di tempat saya. Saya akan menginstall FreeUSB ini pada directory /apps/FreeUSB, dan file-file source code-nya sudah di-download dan disimpan di bawah directory tempat di mana FreeUSB ini akan di-compile dan binary-nya diinstal. Ya. Langkah pertama, kita harus mengekstrak. Ini karena filenya dalam archiving format tar, ya. Untuk mengekstraknya pakai command tar, karena ini tar dan gzip ya, juga harus pada waktu mengekstraknya harus menggunakan option xzvf ya, ini optionnya xzvf, enter. Ya, ini file tersebut diekstrak di directory ini. Ini hasil ekstrak dari yang file freeusb-1.05.tgz. Ya, kemudian kita mau ekstrak yang file selanjutnya. Ya. Oke. Ekstrak juga yang -2 ini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah HTML dokumen untuk FreeUSB, tar xzvf ya, nama file yang akan kita ekstrak. Di sini di file dokumentasi HTML ini sebenarnya hampir sama dengan yang di website utama untuk website FreeUSB. Jadi kalau kita kehilangan koneksi internet dan mau melihat dokumen di website FreeUSB ini, kita bisa melihat di file usb.html sebagai dari window utama untuk FreeUSB. Ya. Kemudian kita harus merun script ini ya. Ini script di mana isinya adalah menghapus ya
aplikasi XSD yang merupakan aplikasi bawaan FreeUSB ini, karena XSD yang ada di source code-nya FreeUSB adalah masih memerlukan library yang zaman-zaman dulu. Dan kalau menggunakan library yang pakai kernel 2.6 ini nggak jalan, maka saya harus meremove aplikasi XSD bawaan FreeUSB ini. XSD ini adalah aplikasi untuk mendisplay data seismik dengan format USB, SegWi, ya. Nah, untuk aplikasi XSD-nya sendiri, nanti kita akan installkan dari source code FreeDDS. Untuk menjalankan script ini, ya, caranya ketik titik / nama script, kemudian enter. Nah, sekarang XSD di source code FreeUSB ini sudah dihapus. Kemudian kita perlu melihat isi readme.install ini untuk mengetahui langkah-langkah yang digunakan dan diperlukan untuk menginstall FreeUSB ini. Jadi kita caranya ketik more, comment more, nama file ini. Nah, ini ya, ada petunjuk bagaimana menginstall FreeUSB ini. Ya, kita pertama-tama perlu men-setup environment yang diperlukan untuk menginstall software ini. Kita perlu men-setup environment FreeUSB sama environment devroot. Karena kita menggunakan shell environment-nya menggunakan Bourne shell atau SH, ya, maka kita mengikuti petunjuk ini, ya. Environment ini kita setup di file .basrc ini, ya. Kita akan setup di sini. Ya. Untuk tinggal highlight di sini, ya, untuk mempercepat. Kemudian kebetulan saya ini pakai VI, ya, untuk mengeditnya. Nah, tadi saya menginstalkan FreeUSB-nya di directory ini /apps/FreeUSB. Ya. Nah, ini juga export devroot, ya. Kemudian export ini juga torch, ya. Ini perhatikan di sini, ya. Kemudian kita hapus ini.
Nah, ini untuk nanti manual searching path-nya. Kemudian kita juga harus men-setup searching part, ya. Ini ya. Searching part-nya. Supaya nanti ketika kita sudah mempunyai binary filenya, kita otomatis bisa menggunakan tools untuk FreeUSB ini. Ya, nah, kita sudah men-setup variable environment FreeUSB, devroot, manfaat. Oke. Baik, setelah kita memberikan setup environment untuk FreeUSB ini, ya, file .basrc ini kita simpan, ya, dengan cara escape -2 w key, ya. Nah, kalau kita membuka terminal baru, di terminal baru ini environment-nya untuk FreeUSB sudah tersetup. Contohnya kalau kita ketik cd change directory ke FreeUSB, maka kita akan berada di directory FreeUSB ini, ya. Oke. Langkah selanjutnya kita lihat apa saja yang diperlukan. Nah, ini perlu diperhatikan di sini bahwa apabila install motif atau lestif yang di directory bukan standar, kita harus setup untuk file gmake motifnya. Caranya kita cd ke directory ini, ya. Sorry, cd etc, nah, ke sini. Nah, kita edit gmake untuk X11 dan motif, ya, supaya library X11 sama motif bisa digunakan ketika kita mengcompile FreeUSB ini. Untuk X11 di CentOS ini diinstal di /usr/usr. Nah, untuk library-nya ada di sini, /usr/lib64, ya. Jadi untuk setup library-nya X11 ada di /usr/lib64, sedangkan include filenya ada di
/usr/include di JDX11 ini ada di sini. Oke. Kita setup untuk karena kita menggunakan chipset X8664, ini juga kita samain ya, library ya. Kita simpan dan kita juga edit untuk file motif ya, yang versi 20 atau 21 disesuaikan di mana library dan include file terinstallkan. Baik, setelah kita men-setup beberapa parameter untuk compiling FreeUSB ini, selanjutnya kita melanjutkan ke proses compiling source code tersebut. Pertama kita change directory ke devroot ini ya. Kita sudah ada di situ ya, di devroot. Kemudian kita pakai gmake targets ya. Tapi karena kita menggunakan make ya, GNU make, kita ketik make saja, enter. Proses compiling ini tergantung seberapa cepat kita punya CPU ya. Oke, proses compiling FreeUSB sudah selesai. Untuk komputer saya kurang lebih dalam waktu 40 menitan dan tidak terjadi error di sini ya. Kemudian kita akan menginstall binary-nya. Caranya ketik make install. Ini proses penginstalan juga perlu waktu ya, karena banyak sekali modul-modul yang harus dikopikan. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Untuk mengecek binary yang kita install, bisa kita ketik di sini uman minka filter. Perintah ini adalah untuk mencari modul-modul apa saja yang berhubungan dengan kata kunci filter. Ya, ada banyak sekali modul-modul yang berhubungan dengan kata kunci filter di sini ya. Nah, kita akan coba satu modul namanya VXOS. Modul ini adalah modul untuk proses velocity analysis. Dengan demikian, proses instalasi FreeUSB dalam tutorial ini sudah selesai. Untuk latihan atau tutorial bagaimana menggunakan FreeUSB untuk
memproses data seismik. Tunggu di video selanjutnya. Terima kasih.